Bab 161. Li Sentan, putra yang ditinggalkan dari konsorsium Li. Suasana di ruangan itu menegang untuk sementara waktu. Jujur saja, bahkan Ren Xiaosu tidak mengharapkan pembalikan seperti itu. Frekuensi aneh yang dikomunikasikan oleh kedua pasien itu benar-benar terhubung. Bagaimana? Tidak terduga. Sebenarnya, kelompok pencari tulisan suci menjadi semakin lengkap. Chen Wudi tidak hanya mengumpulkan tuannya dan 3 muridnya. Ia bahkan menganggap mereka akan membutuhkan tiang pengangkut juga. Ren Xiaosu mengira semua yang dibutuhkan sekarang adalah 2 keranjang 1 dan kuda naga putih untuk bergabung dengan grup. Pada saat ini, Yan Liuyuan menatap gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Gadis kecil, apa yang kamu sebut dalam hidup ini? Aku si Li Ren, jawab gadis itu. Apa kekuatan supermu? Yan Liuyuan terus bertanya. Saya memiliki kekuatan yang luar biasa, kata si Li Ren dengan bangga. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia merasa sedikit ragu. Orang terakhir yang mengatakan sesuatu seperti itu masih diikat dan ditahan di kamar. Namun, Ren Xiaosu merasa dia tidak bisa terlalu sewenang-wenang. Dia telah berhasil bersatu kembali dengan Chen Wudi setelah semua. Yan Liuyuan tersenyum dan berkata, seberapa kuat kamu? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami? Petik 2. Si Li Ren membuat suara setuju saat dia dengan santai mengangkat Wang Dalong. Wang Dalong sangat ketakutan sehingga dia terus berteriak. Yan Liuyuan berkata sambil mendesah. Sepertinya Friar Shen adalah orang yang dibawa-bawa oleh tiang pengangkut dalam reinkarnasi ini. Di sebelah mereka, Xiao Yu tersenyum dan berkata, Li Ren, apakah kamu lapar? Apakah Anda ingin kakak memasak sesuatu untuk Anda? Petik 2. Aku tidak lapar, kata si Li Ren lucu. Luolan tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang yang bekerja sangat keras untuk menyelamatkannya selalu berakhir dengan bergabung dengan kelompok pencari tulisan suci surga barat. Setelah perencanaan selama berhari-hari, Ren Xiaosu mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. Mengapa semua makhluk gaib terus berduyun-duyun ke Ren Xiaosu? Aku tidak percaya itu. Gadis kecil ini pasti sudah menebak, teriak Luolan. Tapi tidak ada yang berkolusi dengannya sebelumnya atau apapun, kata Ren Xiaosu dengan canggung. Dia dibawa ke sini olehmu dan tidak meninggalkan garis pandangmu juga. Chen Wudi menyebutkan kuda naga putih sebelumnya, kata Luolan. Jadi dia mungkin sudah menebak sesuatu dari itu. Dalam pandangan Luolan, bagaimana mungkin ada kebetulan di dunia ini? Jika kamu berteriak, membawa tiang, aku akan berteriak, saudara magang senior. Siapa yang kamu coba tebing? Apakah ini semacam komedi? Petik 1. Luolan menatap Ren Xiaosu. Tetapi Ren Xiaosu segera berkata, mengapa kamu menatapku? Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Bisa dibenarkan untuk mengatakan bahwa satu orang bertindak gila, tetapi 2 orang bertindak gila bersama. Itu terlalu aneh. Pada titik tertentu, Ren Xiaosu mulai percaya dia mungkin benar-benar reinkarnasi dari Tripitaka. Tentu saja, dia sangat yakin ini tidak mungkin. Tiba-tiba, Yan Liuyuan menunjuk Luolan dan bertanya kepada gadis itu, siapa dia? Gadis itu memandang Luolan. Ben Boerba. Luolan bingung dan hampir hancur. Ben, pantatku, bagaimana dia bisa melakukan ini dengan benar? Yan Liuyuan kemudian menunjuk ke Ren Xiaosu dan berkata, siapa dia? Tuan, kata gadis kecil itu dengan senyum manis. Siapa aku? Yan Liuyuan bertanya pada gadis itu sambil mengawasinya dengan ama. Oh, kau naga putih kecil, jawab gadis itu tanpa basa-basi. Sekarang giliran Yan Liuyuan untuk tertawa. Sayangnya, aku tidak. Gadis itu tertegun. Dia bingung. Pada saat ini, mereka mendengar tepuk tangan datang dari luar toko. Seorang pria muda yang tampan berjalan masuk dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, kita tidak bisa membodohi semua orang. Li Ren, kembali ke sini. Petik 2. Saat itu juga, suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Ren Xiaosu bahkan tidak memperhatikan kapan pemuda itu masuk. Bersamaan dengan itu, Luolan, Tang Zhou, dan orang-orangnya mengangkat senjata mereka dan membidik pemuda itu seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Bukan karena Luolan menjadi gugup, tetapi dia tahu identitasnya sebagai pembisik iblis.
Luolan jelas tidak repot-repot menyelamatkan pemuda ini. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari ruangan itu? Atau apakah itu? Tiba-tiba, Luolan mengerti. Kemungkinan pemuda ini tidak di bawah kendali rumah sakit jiwa dan sudah mendapatkan kendali atas semua orang di dalamnya. Hipnotisme magis itu mampu mengendalikan orang lain secara diam-diam. Meskipun staf rumah sakit jiwa sudah cukup waspada terhadapnya, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka sudah berada di bawah kendalinya. Bisikan setan ini tidak dirilis oleh Luolan. Dia mampu melewati pintu rumah sakit dengan bebas sejak dulu. Hipnotisme seperti ini benar-benar cukup membuat semua kekuatan yang ditakuti Benteng 109 mungkin akan menjadi lebih kacau. Mereka melihat pria muda itu tersenyum sambil ditahan dengan todongan senjata. Dia berkata, "Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Li Sentan, putra ditinggalkan dari konsorsium Li. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap kalian semua." Petik 2. Ren Xiaosu memandang Luolan. Orang ini sebenarnya dengan konsorsium Li. Ren Xiaosu menyadari siapa orang ini. Dia mungkin orang yang sangat berbahaya yang dibicarakan Yang Xiaojin. Namun, dia tidak menyebutkan dia dari konsorsium Li. Luolan berbisik. Dia adalah pembisik iblis, dan dia sangat berbahaya. Sebenarnya, Luolan juga sangat bingung. Bahkan dia tidak menyadari bahwa Li Sentan sebenarnya bersama konsorsium Li. Tetapi mengapa seseorang dari konsorsium Li dikurung di rumah sakit jiwa? Bukankah ini wilayah konsorsium Li sendiri? Sepertinya ada jauh lebih banyak di balik frasa putra terlantar yang dia sebutkan ini. Gadis bernama Siliren sudah kembali ke sisi Li Sentan. Sepertinya dia sengaja membiarkan gadis itu diselamatkan oleh Luolan. Tapi apa motif mereka melakukan itu? Apakah itu hanya untuk mencari di mana mereka tinggal? Ren Xiaosu tiba-tiba merasa terekspos. Li Sentan tahu tentang Chen Wudi dan tahu apa yang dia katakan sebelumnya. Dia bahkan tahu Chen Wudi mengidentifikasi Luolan sebagai Benboerba. Perasaan yang mengerikan ini, rasanya seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Tetapi bagaimana dia tahu tentang semua itu? Apakah konsorsium King disusupi dengan kekuatannya? Itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk mendapatkan informasi dari anggota konsorsium King. Ren Xiaosu bertanya dengan tenang. "Apa yang kamu inginkan?" Li Sentan memandang Ren Xiaosu dan berkata sambil tersenyum. "Hanya saja kita berdua menjadi sedikit kesepian di benteng ini. Sekarang begitu banyak teman telah berkumpul di sini. Saya merasa kita harus keluar untuk menyambut semua orang." Petik 2. Baiklah. Perkenalannya sudah berakhir. Ren Xiaosu bersiap untuk melihatnya. Dia tidak memiliki niat untuk menyeberang jalan dengan pembisik iblis ini. Tetapi karena suatu alasan, Ren Xiaosu merasa seperti beban yang sangat besar telah diangkat dari dadanya setelah mengetahui bahwa Siliren bukanlah benar-benar seorang pembawa tiang. Dia benar-benar tidak ingin menjadi Tripitaka. Li Sentan tampak cukup terkejut dengan sikap Ren Xiaosu, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu sambil tersenyum. "Entah bagaimana, saya merasa ada sesuatu yang sangat istimewa tentang Anda." Giliran Ren Xiaosu yang terkejut. "Aku sangat tampan." "Tidak, tidak, tidak." Li Sentan menunjuk kepalanya dan berkata sambil tertawa. "Kamu sangat istimewa di sini. Jadi, mari kita bertemu lagi jika nasib memungkinkan. Selain itu, Bos Luo, saya tidak menghipnotis bawahan Anda. Jadi jangan terlalu khawatir." Petik 2. Karena penasaran, Ren Xiaosu bertanya, "Mengapa kamu tidak meninggalkan rumah sakit jiwa sebelum sekarang?" Li Sentan memikirkannya dan berkata, "Karena itu bukan waktu yang tepat untuk keluar." Li Sentan kemudian membawa Siliren keluar dan berjalan menuju kegelapan. Sebelum mereka pergi, Siliren bahkan berbalik dan melambai kepada semua orang. "Sampai jumpa, semuanya. Saya sangat senang bertemu dengan Anda semua." Petik 2. Ren Xiaosu menyadari dari kata-kata Li Sentan bahwa dia harus memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan sejak dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. Mungkinkah ada hubungannya dengan hasil penelitian konsorsium Li? Luolan menghela nafas di sampingnya. Semuanya sia-sia pada akhirnya. Lebih baik aku terus mengobrol dengan Dong Funan. Saya pikir dia masih lebih bisa diandalkan. Petik 2. Ren Xiaosu tetap terdiam saat dia menatap Luolan.
Dia ragu-ragu apakah dia harus memberitahu Luolan bahwa Dong Funan sebenarnya juga tidak bisa diandalkan. Bab 162. Membangun kembali Benteng 113. Pada akhirnya, Ren Xiaosu tidak memberitahu Luolan kebenaran tentang Dong Funan. Dia pikir akan lebih baik menunggu tenggat waktu 7 hari berlalu sebelum mengatakan sesuatu padanya. Bagaimana jika Luolan menyebabkan keributan ketika dia melihat Dong Funan dengan hidung berdarah dan wajah memar? Pada saat ini, Dong Funan, yang dikurung di ruangan itu, tidak menginginkan apapun selain menikah dengan Luolan di tempat selama dia bisa membawanya pergi. Tapi Chen Wudi mengikatnya terlalu aman kali ini. Selain itu, Wang Fugui bahkan menemukan beberapa ramuan obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu sangat mematikan mulutnya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Ada banyak ramuan obat di toko untuk cadangan. Namun, apa yang Dong Funan tidak mengerti adalah mengapa semua orang di keluarga ini sangat mahir dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun Wang Fugui adalah orang yang baik, dia telah hidup sebagai pengungsi sejak lama. Jadi dia pasti punya beberapa trik di lengan bajunya. Para pengungsi berbeda dari penghuni benteng karena mereka menghadapi bahaya yang dekat pada hari mereka dilahirkan. Luolan bercakap-cakap dengan Dong Funan untuk sementara waktu melalui pintu tetapi menemukan bahwa tidak ada artinya untuk terus berbicara sendiri. Dia bosan setelah beberapa saat. Ren Xiaosu terkekeh. Minumlah air jika kau haus. Luolan duduk di kursi di halaman dan menghela nafas. Agak mengejutkan bahwa Li Sentan keluar dari rumah sakit jiwa. Saya mencoba untuk benar-benar berhati-hati ketika saya pergi ke sana karena saya takut dia akan keluar dan menyebabkan masalah. Petik 2. Saya ingin tahu tentang sesuatu. Ren Xiaosu bertanya. Tidakkah kamu tahu bahwa dia dari konsorsium Li? Pada saat ini, Luolan dengan hati-hati mengingat catatan masa lalu yang telah dia baca tentang Li Sentan. Dia membenarkan bahwa tidak disebutkan tentang konsorsium Li di intel yang diterimanya. Namun, tiba-tiba dia ingat 3 klip video yang dia tonton. Pada saat itu, dia bahkan bisa merasakan perasaan kesepian dan pengabaian orang tersebut melalui layar televisi. Luolan berkata, apakah Anda mendengarnya menggambarkan dirinya sebagai putra yang ditinggalkan dari konsorsium Li? Mungkinkah dia dilembagakan oleh konsorsium Li? Petik 2. Mengapa konsorsium Li memenjarakannya sendiri? Tanya Ren Xiaosu. Bagaimana saya tahu? Luolan berkata dengan sedih. Cara kerja orc dalam tidak sesempurna yang Anda kira. Pertikaian dan persekongkolan dapat ditemukan di mana-mana. Jika Anda ingin menjadi yang teratas dalam keluarga, Anda harus mengorbankan saudara-saudari untuk maju. Petik 2. Lalu berapa banyak saudara dan saudari yang telah kamu dan King Zhen korbankan? Tanya Ren Xiaosu sambil tersenyum. Luolan menjawab dengan suara serius yang tiba-tiba. King Zhen dan aku tidak punya pilihan lain. Dia terlahir untuk menjadi pemimpin. Jadi dia harus pergi ke puncak gunung untuk melihat pemandangan dari atas sana. Petik 2. Bagaimana denganmu? Kata Ren Xiaosu. Sedikit terkejut. Dia menyadari betapa Luolan melindungi adiknya. Luolan mengatakan hidupnya tidak berarti apa-apa ketika Wang Fugui meminta hadiah untuk bantuan penyelamatan nyawa mereka. Tetapi ketika nama King Zhen muncul, Luolan segera berubah menjadi murah hati. Aku, Luolan tersenyum. Yang saya miliki hanyalah hidup yang tidak berharga ini. Saya akan hidup tidak peduli apa yang terjadi. Luolan sama sekali tidak terdengar marah. Seolah-olah dia pikir itu benar dan pantas baginya untuk melakukannya. Adik laki-lakinya harus dianggap tinggi dan perkasa. Sementara dia hanya orang yang tidak berharga. Oh, ya, Luolan melirik Ren Xiaosu. Jangan terlalu mencolok hari ini. Bahkan konsorsium yang telah tiba di benteng ini. Dan masih ada orang-orang dari perusahaan Pyro yang bersembunyi di suatu tempat juga. Sekarang Demon Whisperer telah keluar untuk membuat masalah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Petik 2. Ren Xiaosu menatap kosong padanya. Apakah kamu pikir itu benar bagimu untuk mengatakan ini kepadaku? Bukankah kamu orang yang paling mencolok di benteng saat ini? Petik 2. Hahaha. Begitu. Luolan mulai tertawa. Apakah aku luar biasa itu? Ren Xiaosu terkejut. Mengapa kamu sangat bangga akan hal itu? Ngomong-ngomong, orang-orang dari para penyabot juga ada di sini. Luolan marah.
Seseorang menargetkan dan menghancurkan 2 dari 2 kendaraan saya dari jarak jauh. Itu pasti orang-orang dari para penyabot karena mereka satu-satunya yang akan melakukan hal-hal seperti itu tanpa alasan yang jelas. Petik 2. Pada saat inilah Ren Xiaosu akhirnya mengetahui bahwa Yang Xiaojin mungkin anggota saboteurs. Tapi dia memikirkan sebuah pertanyaan. Luolan telah menyebutkan sebelumnya bahwa konsorsium yang juga ada di sini. Jadi bisakah Yang Xiaojin ada hubungannya dengan konsorsium yang juga? Bagaimana dengan konsorsium King Anda? Ren Xiaosu memandang Luolan. Apakah konsorsium King mengirimmu sendiri? Siapa yang kamu pandang rendah? Luolan membentak. Jadi bagaimana kalau hanya aku? Saya bisa menghadapi 1000 orang. Oke. Petik 2. Tentu. Tentu. Saya bermaksud mengatakan. Bukankah konsorsium King mengirim orang untuk mendukung Anda? Tanya Ren Xiaosu. Tidak. Mereka sibuk berurusan dengan hal-hal di Stronghold 113 dan Pegunungan Jing. Medan Stronghold 111 tidak datar atau teratur. Topografi lanskap lebih tinggi di barat dan semakin rendah ke arah timur. Dengan seluruh benteng dibangun di sebelah gunung. Gunung di Stronghold 111 disebut Mat Ginggo. Ketika daun ginggo menguning di musim gugur, seluruh gunung akan berubah menjadi keemasan. Markas konsorsium King berlokasi di sini di sisi gunung. Pada saat ini, konvoi besar berangkat dari kota menuju Mat Ginggo. Para pejalan kaki di benteng mendorong dan mendorong untuk sampai ke depan untuk melihatnya. Mereka tahu tembakan besar konsorsium King ini adalah anggota Dewan Direksi. Pada saat ini setiap bulan, para eksekutif konsorsium King ini biasanya akan pergi ke Mat Ginggo untuk menghadiri rapat. Mereka akan membahas hal-hal yang menentukan kehidupan organisasi. Menjelang sore, rumah besar di atas Mat Ginggo terang benderang. Ada 13 pria, yang terdiri dari anak muda, setengah baya, dan tua, duduk dengan tenang di dalam ruang konferensi. Kepala harimau besar dijadikan spesimen dari harimau mati yang tergantung di atas mereka di dinding ruang konferensi. Manusia selalu menikmati hobi menjijikkan seperti itu. Sebelum mati, harimau itu dianggap sebagai raja binatang buas. Namun, itu akhirnya menjadi mainan manusia setelah kematiannya. Inilah kekuatan kemanusiaan. Seluruh ruang konferensi tampak megah dan megah. Seolah-olah tempat ini tidak pernah terpengaruh oleh decataclysm. Dan mereka yang ada di sini selalu memegang otoritas di tangan mereka. Penatua yang duduk di kursi kehormatan mengetuk-ngetukkan jari di atas meja. Bagaimana kemajuan King Huai? Mereka telah mengitari pegunungan Jing 2 hari yang lalu. Dan diperkirakan mereka akan mencapai Stronghold 113 hari ini. Seorang pria parubaya berkata, ketika tim pembangunan kembali pasca bencana tiba, mereka akan menuju dengan mereka untuk pegunungan Jing untuk menemukan makhluk yang muncul di kawah gunung berapi. Sekarang makhluk itu telah jatuh kembali ke tidur. Sepertinya tidak berniat meninggalkan kawah lagi. Kami menduga ia memiliki semacam ketergantungan pada suhu di dalam gunung berapi. Petik 2. Bisakah King Huai menanganinya? Penatua di kursi kehormatan bertanya dengan tenang. Tambang batu bara di dekat Stronghold 113 sangat penting. Jadi mereka harus dibangun kembali secepat mungkin. King Huai sudah pergi ke sana dengan brigade tempur. Seharusnya itu bukan masalah berurusan dengan beberapa ratus eksperimen. Pria parubaya itu menjawab. Karena sumber daya di dekat benteng 113 sangat penting, pekerjaan pembangunan kembali pasca bencana harus diselesaikan secepat mungkin. King Yun berkoordinasi dengan mereka untuk mengalokasikan beberapa pengungsi untuk bekerja di sana, kata sesepuh itu. Seorang pemuda yang duduk di ujung meja tersenyum dan berkata, baiklah, saya mengerti. Rambut pemuda itu disisir rapi ke belakang. Di bawah pencahayaan, rambutnya yang halus tampak elegan dan kristal. Kamu harus mengambil sikap hati-hati saat menangani masalah ini. Jika ada yang salah, Anda tidak akan duduk di sini di masa depan. Penatua itu mengerutkan kening. Pria muda itu menundukkan kepalanya. Saya mengerti. Seseorang di dekatnya tertawa dan berkata, kamu tidak harus bersikap sekeras itu pada yang muda. Penatua tidak menjawab. Sebaliknya, ia beralih topik dan bertanya, apa yang sedang dilakukan King Zhen sekarang? Dia tidak punya pekerjaan selain pergi ke teater untuk mendengarkan lagu setiap hari, jawab seseorang.
Dia mendengarkan lagu-lagu acak dengan tidak ada yang spesifik dalam pikirannya. Juga tidak memiliki pemain favorit yang dia tonton. Oke, penatua itu mengangguk dengan tenang. Mari kita biarkan dia mengering untuk saat ini. Pria muda itu menjadi terlalu sombong dan perlu ditekan. Dia perlu belajar bahwa kekuatan uang mungkin berasal dari sistem pertukaran. Tetapi kekuatan otoritas diberikan oleh konsorsium. Tanpa rumah, tidak akan ada aturan. Juga tidak akan ada otoritas untuk dibicarakan. Petik 2. Yang lain tidak mengungkapkan pandangan mereka tentang ini. Tetapi pada saat ini, seseorang mengetuk pintu ruang konferensi. Penatua berkata dengan lembut, "Masuk." Orang yang masuk adalah sekretaris. Kerutan tua itu semakin dalam ketika sekretaris membisikkan sesuatu ke telinganya. Dia menatap yang lain yang hadir dalam pertemuan itu dan berkata, "Brigade Tempur ke-7 yang dipimpin oleh King Huai diserang oleh eksperimen. Mereka saat ini mundur dengan lebih dari setengah dari pasukan mereka telah mengambil korban." Petik 2.